Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada antum, ini 4 titipan pokok. Antum mesti hati-hati. Manhaj ini yang antum gunakan seperti sahabat Abbas radhiyallahu taala anhu. 1. Ada yang dititipkan tenaga. 2. Ada yang dititipkan pengetahuan. 3. Ada yang dititipkan kedudukan. Dan 4. Ada yang dititipkan harta benda atau kekayaan. Ingat baik-baik, kalau antum pulang dari sini, coba antum ingat-ingat dari 4 ini, apa yang dititipkan kepada antum. Demi Allah saya katakan, antum mesti kenal betul ini, karena ternyata itulah jalan yang mengantarkan anda ke surga. Titipan itu. Anda dititipkan pengetahuan, dengan pengetahuan itu, anda bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan memahami itu dan menyampaikannya. Turunlah kemudian Quran misalnya, surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, maka harus ada ilmu annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Anda mencari ilmu, Quran surah 9 ayat 122. Menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah keimanan, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Mulai membaca dengan izin Allah dan nama Allah, Quran surah 96 ayat yang pertama. Tapi apa tujuan semua itu? Untuk mengamalkannya. Quran surah misalnya ayat kedua, ayat keempat, ayat surah kedua ayat ke-44-nya. Surat As-Saffnya dengan segala turunan maknanya. Semuanya ada teman-teman sekalian. Antum yang ketitipan tenaga, ternyata dengan tenaga itu diminta antum beramal. Mulai ke masjid, awas sebelum punah itu tenaganya. Karena kalau tenaga sudah tidak ada, nggak bisa melangkah lagi. Maka muncul dorongan-dorongan untuk mengaktifkan tenaga ini. Makmurkan masjid, Quran surah 9 ayat ke-18. Ayo jalan, hadirkan. Antum yang ketitipan kedudukan, bukan untuk dibanggakan. Kalau cuma bangga, antum telat. Fir'aun sudah duluan. Telat antum. Namrud sudah jagoan, antum ketinggalan. Hukum kedudukan itu hukumnya ada di Quran, misal surah ketiga Ali Imran ayat ke-26. Allah yang titipkan, bukan antum yang minta. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Terserah Allah. Antum keluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk dapat kedudukan, kalau Allah tidak berkehendak gak akan jadi antum. Gak akan jadi. Kenapa? Karena Allah yang titipkan. Kadang-kadang ada yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada orang baik untuk menyebar kebaikannya. Ada yang diberikan pada orang zalim untuk diketahui kezalimannya. Besok-besok diperbaiki keburukan itu. Jadi indah sebetulnya. Hei antum yang punya titipan kedudukan, gunakan untuk mencari surga antum, karena bakal antum ada di situ. Mumpung masih di atas, sebab kalau sudah turun antum, maka nilai antum akan berubah, kesempatan tidak akan didapati lagi. Kan pernah saya kisahkan di tempat ini. Bagaimana kami sampaikan kepada seorang Pak RT, Pak, mumpung jadi RT Pak, kalau besok tak jadi RT lagi, Bapak nggak punya kedudukan itu. Bapak tulis surat, sampaikan ke warga komplek Bapak. Ajakan sholat berjamaah ke masjid. Bapak nggak usah peduli berapa banyak yang datang, karena bukan tugas Bapak memastikan siapa datang ke masjid. Tugas Bapak menuliskan surat. Ada yang ke masjid dengan izin Allah, maka Bapak dapat bagian dari pahalanya. Tidak ada yang ke masjid, nggak ada masalah Pak, Bapak dapat pahala dari tulisannya. Begitu itu edaran disebarkan, Masya Allah, luar biasa. 1 orang ke masjid, 2 orang ke masjid, dapat pahalanya. Kan jabatan cuma sebentar. Ustaz, yang ke masjid 1-2 orang, 5 orang, besok kita ganti pacarannya. Subuh kita ke masjid, Sabtu aja dulu Pak, kita beli buah malam-malamnya. Masya Allah, beli buah, database-nya ada. Pulang dari masjid kita kunjungi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Tumben ke sini Pak. Iya, tadi kami ke masjid, Bapak nggak ada, kami kira sakit nih bawa buah. Masya Allah. Besoknya ke masjid dia. Masjid. Betul Pak, begitu datang, pada ke masjid akhirnya. Alhamdulillah. Di antum mumpung masih punya kebijakan, punya polisi di situ, kebijakan, ada kedudukan, manfaatkan. Ya, bikin kebijakan-kebijakan yang baik. Larangan berkata-kata yang tidak baik. Ayo, bikin. Begitu dituliskan, tuliskan. Masya Allah, pahala untuk antum dalam kebaikan-kebaikan. Di teman-teman, harta juga begitu. Begitu dititipkan, sama. Lihat pesan Al-Quran ketika mengisahkan Qarun. Quran surah ke-28 ayat ke-77 itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, harta ini itu bekal terbaik kamu mencari surga. Kamu tidak harus melupakan dunia, silahkan dapatkan dunia secukupnya yang kamu perlukan. Anak-anak, ayo, yang terbaik sekolahnya, yang paling bagus, yang mendekatkan dengan Allah. Antum nikmati kehidupan dunia yang sebutuhnya antum wajar dapati. Nabi pernah mengajak Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu lihat gunung Uhud, kata Nabi, hei Abu Dzar, kalau saya diberikan emas sebesar gunung ini, maka yang pertama saya lakukan adalah memenuhi hajat saya, melunasi hutang-hutang saya. Setelah itu cukup kebutuhan saya berikan kepada orang yang membutuhkannya. Titipan.
Dikala manhaj ini kita gunakan dalam kehidupan kita, kita nikmat dan tidak pernah merasakan kehilangan. Kadang-kadang saya suka bingung saya. Ada orang merasa rugi pada apa yang dia tidak punya. Aneh itu. Kan yang punya Allah dititipkan pada antum. Kenapa ketika Allah ambil antum merasa rugi? Kalau antum yang punya, antum boleh merasa rugi. Tapi kalau Allah yang punya, Allah akan kehendaki bagaimana harta itu menjadi pahala untuk antum. Makanya mumpung masih ada kesempatan, gunakan pada yang terbaik. Kadang-kadang jalannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum cuma ikhtiar aja. Mohon maaf ya. Kadang-kadang maaf, ikhtiar itu bisa positif, bisa negatif. Positif, sedekah, infak, gunakan yang baik, ya buat perusahaan yang baik, buat dagang yang baik, yang tanpa ribanya misalnya sebarkan orang bekerja tempat antum, antum dapat pahalanya. Itu teman-teman. Ada lagi yang kelihatan negatif, tapi sebetulnya banyak kebaikan di situ. Misal, harta orang halal, orang baik, hartanya halal. Harta orang tidak baik, maaf, rizkinya yang haram. Datang antum ke masjid, Masya Allah, sepatu baru beli Pak. Dan antum baru berhijrah, saya ingin berhijrah, ya Allah, Masya Allah, pakai sepatu baru. Datang ke Aqabah, pulang dari Aqabah, hilang sepatu. Misal, ya Allah, kenapa ya Allah? Kenapa? Masya Allah. Why me? Why not? Kata Allah. Masya Allah. Kenapa saya? Karena kamu yang terbaik. Ada cara Allah membuat sebagian harta kita itu jadi pahala untuk kita. Apa diantaranya? Maaf, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai tugas antum. Sepatu baru itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pernah dipakai ke masjid. Sudah, titipan sepatu itu buat mengantarkan ke masjid. Jadi tidak pernah digunakan dalam hal yang maksiat, yang tidak baik. Alhamdulillah, kalau cara baca antum seperti ini nggak akan mengeluh antum. Enak. Tapi jangan dibiarkan begitu juga, keenakan pencuri nantinya. Maksudnya antum ikhtiar dulu, cari, tanyakan, nggak ketemu, alhamdulillah. Sepatu ini mengantarkan anda ke masjid. Rizkinya pencuri yang haram, ketika dia ngambil dosa dia. Tapi tugas antum selesai. Sepatu itu yang bersaksi untuk antum, nyaman, antum enak, tenang. Di teman-teman, kadang-kadang husnudzan kepada Allah penting dalam setiap keadaan. Kelihatannya tidak menyenangkan, tapi begitu dijalani, antum cuma ikhtiar, jangan fikirkan yang tidak menyenangkannya. Kami di Pontianak kemarin Pak, schedule kami Ahad sore kembali. Tapi Allah berkehendak lain. Ingin hati terbang ke Jakarta, kehendak Allah itu yang kami ikuti. Tetap bertahan di Pontianak. Tiba-tiba, Masya Allah, kasih hujan. Baru pertama kali terjadi hujan, banjir runway-nya. Gak bisa dilewati pesawat. Yang take off, yang landing gak bisa. 4.000 orang gak bisa terbang. Disitulah terlihat bagaimana kebeningan iman itu bisa didapatkan. Ada orang marah-marah, macam-macam. Kenapa begini? Kenapa tidak terbang? Sudah tahu banjir, kenapa tidak terbang? Masya Allah, aneh orang. Antum itu ada kaidah mengatakan begini. Kalau sesuatu sudah diatur, antum jangan ikutan mengatur. Tuh. Dan yang kedua, jangan pernah buang energi pada yang sudah pasti. Misal, mencela perbuatan tercela. Itu nggak ada kerjaan. Sesuatu yang sudah tercela, nggak usah dicela lagi. Antum buang-buang waktu. Lebih baik didoakan pada kebaikan. Sama dengan merasa bangga pada pujian yang tidak ada. Kata antum, segala puji milik Allah. Kenapa pengen dipuji? Gak usah pengen dipuji, karena antum itu tidak punya pujian. Bangga pada pujian sama dengan maaf, tidak ada kerjaan. Seperti marah saat dicela pada sesuatu yang kita tidak miliki. Antum dicela orang, antum tidak punya celaannya, antum gak usah marah, karena antum tidak punya celaan itu. Paham ya? Sama. Kasih banjir, kasih hujan, alhamdulillah. Gak usah marah, emang pesawat gak bisa terbang. Antum mau marah pun tidak membuat pesawat terbang. Antum marah tidak terbang juga. Jadi lebih baik ikuti hukum Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah, Ustadz mohon maaf. Ngapain antum mohon maaf? Lebih baik kita nikmati karunia Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Masya Allah, dengan tidak terbang itu kepiting datang. Udang Pontianak, Masya Allah, durian Pontianak, makanan khas, dibawa makan di kapal lewat sungai Kapuas, Masya Allah. Saya sampaikan teman-teman di sana, termasuk pada teman penghafal Quran, akhi, kalau semua yang tidak terbang itu tahu dengan tidak terbang akan makan kepiting, akan banyak berdoa orang di Allah mudah-mudahan tidak terbang. Nikmat. Jadi kalau kita cuma baca dengan bahasa-bahasa logika kita, capek kita. Husnudzan itu penting, tapi pada tempatnya. Pada yang harus ada tindakan, lakukan dengan tindakan.
Ibu naik bis, di bis ada preman, masya Allah, tangannya tiba-tiba ke dompet orang lain begini. Husnuzon aja kepada Allah. Bukan husnuzon, itu maling namanya. Tindakan di situ, copet, jelas. Tapi pada sesuatu yang sifatnya wajar kita lihat dengan iman, gunakan iman kita. Itulah Abbas. Dan yang paling hebat adalah ini yang paling penting, titipan keluarga yang berkumpul 4 hal tadi. Nah, Abbas ini salah satunya menggunakan titipan dunia dari Allah untuk bisa memperbaiki keluarganya supaya dekat dengan Allah. Karena yang dibawa ke akhirat nanti itu bukan titipan dunia yang 4 tadi, itu cuma bekal. Yang bisa kita bawa salah satunya mengantar ke surga itu keluarga besar kita. Saya berikan kabar baiknya, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Perhatikan baik-baik. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Allah siapkan surga Aden. Dan ada orang-orang yang akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari ayahanda dan ibundanya, orang tuanya. Jadi ketika masuk surga, ayah ibu antum ikut bareng-bareng nih. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau suami istrinya ikut ke surga, bapak ibu suami, bapak ibu istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunannya, bukan aulad. Kalau aulad anak-anak, kalau dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi sampai berakhir kehidupan. Sepanjang mereka saleh, salatnya saleh, maka ke surga bersama-sama. Tidakkah Anda bisa membayangkan dalam pelukan dunia tadi saya lihat seorang ibu bawa anaknya timang, senyum begini. Apa Anda tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti? Bagaimana jika suatu saat berpisah? Karena sudah ada kisah di masa lalu, suami berpisah dengan istrinya, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Istri berpisah dengan suaminya, seperti Asia berpisah dengan Fir'aun. Kisah itu ditampilkan pada kita bukan untuk jadi cerita, tapi supaya antum menata manhaj hidup antum. Jangan sampai antum seperti itu. Maka itulah dibaca oleh para sahabat. Umar bergerak menata anaknya, Amr bin As menata anaknya, Abbas menata anaknya, mau laki-laki mau perempuan. Malik meninggal, istrinya Malikah, anaknya Anas ditata lagi oleh ibunya, single parent. Maka Abbas menjadikan aset kehidupannya untuk bisa membawa aset keluarganya. Beliau menginginkan bukan cuma saya yang soleh sendirian, anak saya, keluarga saya, kerabat saya, yuk masuk surga bersama-sama. Apa antum tidak membayangkan nikmatnya melihat senyuman anak kita tiba-tiba berpisah di akhirat nanti? Dan itu abadi. Kalau berpisah dunia, besok kita lihat. Tapi kalau berpisah akhirat, kapan antum bisa lihat lagi? Dan tidak sedikit kemudian orang ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Quran surah 63 ayat 9 sampai 10. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan ya Rab untuk mengerjakan amal saleh lagi. Kami ingin bekal ya Allah, kami ingin bekal ya Allah. Kenapa antum tidak menyiapkan itu semua? Maka teman-teman, Abbas menyiapkannya. Beliau aktif dalam pekerjaan bisnisnya, tapi masih punya sempat waktu untuk ikut ta'limnya Nabi sampai hafal 200 hadis. Nah, saat tidak sempat ke majlis Nabi inilah beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk menggantikan hadir di majlis Nabi. Perhatikan, Abbas itu punya anak sulung namanya Fudail. Itu dikhidmatkan pada Nabi, membantu kehidupan Nabi. Antum tahu kisah Nabi saat akan meninggal? Bukankah beliau wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kan beliau berwudu dulu kan? Pertanyaan saya, siapa yang membawakan air wudunya? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Siapa yang membawakan air wudunya? Bukan Allah alam. Yang membawakan air wudunya adalah Fudail radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Abbas. Dia yang sulung dikhidmatkan membantu Nabi, yang bungsu mengambil ilmu dari Nabi SAW. Karena dia belum bisa membantu Nabi lahir itu, maaf, usia beliau sebelum hijrah 45 tahun. Wafat Nabi dalam usia beliau 13-14 tahun. Maka saat bapaknya kemudian bisa taklim, dibawa anaknya. Anak itu ketika dibawa mengukirnya seperti di atas batu, lebih tajam ingatan dibanding bapaknya. Bapaknya nyatat, belum tentu benar catatan. Anak nggak nyatat, hafal itu. Hafal. Saya pernah mengajar di Bekasi. Begitu mengajar, ada anak terlihat aktif, dia naik kursi ini itu. Bapaknya merasa malu, dibawa dari ruangan masjid keluar. Saya bilang, tolong biarkan. Gak apa Ustadz, dia keluar. Begitu keluar, dia ulangi kata-kata saya dari awal sampai terakhir dia keluar. Saya bilang, tolong masukkan kembali anaknya, karena dia lebih pandai daripada bapaknya. Masuk anaknya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Maka Abdullah kecil dibawa. Beliau sibuk disimpan di majlis Nabi. Karena bergaul dengan orang soleh, dan tidak ada orang paling soleh kecuali Nabi, maka muncullah kecintaan kepada orang itu.
Ini manhaj yang kedua. Jika ada orang soleh di dekat antum, maka cobalah dekatkan anak-anak antum dengan yang bersangkutan. Dekat dengan tukang minyak wangi, kedapatan bau harumnya. Ya, dekat dengan yang macam-macam yang kotor, kedapatan bagian dari kotorannya. Antum dekatkan dengan yang baik, maka Masya Allah, muncul kecintaan pada Nabi. Ingin belajar dengan Nabi. Bahkan ingin menginap di tempat Nabi menginap. Dari mana celahnya? Dicari oleh beliau. Nginapnya di mana sekarang? Di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Saya ingin menginap di tempat itu saat Nabi ada di situ. Kecintaan muncul, segalanya ada. Masya Allah, saat wafat Rasulullah SAW, anak ini baru berusia 13 mau ke 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan setiap hadisnya disampaikan, bapaknya dapat pahalanya. Sampai ulama mengabadikan dalam kitab hadisnya, ketika disebutkan kalimat Abdullah, hilang Abdullahnya, ibnunya muncul, Abbasnya yang muncul. An ibni Abbasin, anak Abbas, anak Abbas, anak Abbas. Apa maksudnya? Ingin memberikan pesan kepada kita para ulama hadis. Hei, Abbas itu keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengusaha sukses, surganya dekat dengan Nabi SAW. Dan Masya Allah, dibalik kesuksesannya, bisa membuat anaknya pun sukses. Antum bukan sahabat Nabi, bukan paman Nabi. Maaf, tidak sekaya Abbas. Surga belum terjamin. Tidak ada ayat Quran menjamin Quran antum, dan tidak ada ayat Quran menjamin surga antum. Pertanyaannya, hei antum sekalian para ayah, berapa banyak waktu antum diinvestasikan untuk membuat pendidikan terbaik untuk anak-anaknya? Kadang-kadang kita suka tidak adil, berangkat gelap, pulang gelap untuk mencapai dunia. Bukankah dunia itu dibawa untuk memberikan nafkah terbaik untuk keluarga? Aset paling hebat itu anak-anak, keluarga kita. Jangan sampai semangat kita mengejar di luar melupakan keluarga kita, itu yang paling bahaya. Ya.